just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi sekarang kita lagi ada di Bekasi, tepatnya di rumah Pak Bambang. Buat kalian yang nggak tahu Pak Bambang gimana, ini videonya guys. Bapak umur berapa Pak? 72. Umur 72? 50. Oh lahir 50? Oh Masya Allah. Nah, nih coba kita masuk. Nah, itu dia guys videonya. Dan mohon maaf Kanovinya nggak bisa hadir ke sini guys, karena Kanovi sedang menangani kasus yang lain. Oh ya guys, jadi kita tuh kesini tuh mau ngecek perkembangan rumah Pak Bambang yang lagi dibersihin guys sampahnya guys. Makanya kita langsung datang ke sini guys. Buat kalian yang mau tahu ini gimana kelanjutannya, ikutin terus. Guys, jadi sekarang kita sudah sama Pak RT ya. Kita nih mau klarifikasi guys masalah sampah sampah di rumah Pak Bambang yang belum kelar-kelar juga guys. Makanya langsung kita telepon ya. Ini apa RT nomornya ya? Pak Heri ya. Oke guys, ini langsung kita telepon aja guys, biar kita tahu penjelasan dari Pak Heri yang mengangkut sampahnya. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya Pak, ini saya dari timnya Kanovi. Oh iya, ya. Dengan siapa? Saya mohon maaf, saya dengan siapa saya bicara Pak? Dengan Muhammad Fareji, Eji. Oh iya, Mas Eji. Iya. Iya. Oke, Ini Pak. saya mau nanya masalah sampah ini Pak. Kan baru baru dua kali ditarik ya. Betul, baru 2 kali kita angkut, baru 2 ritase yang kita kondisikan. Iya Pak. Ya, boleh saya agak sedikit perjelas gitu ya, Mas. Boleh. Ya, pernah awal mula kita kan coba cek di lokasi lah, ya kan? Iya benar. Nah, setelah adanya kita cek lokasi dan situ pun saya ada estimasi nih, perkiraan saya, analisa saya, ini nggak mungkin sampai maksimal 10 atau 15 rit, bisa lebih dari 30 rit malah. Ya, halo. Halo ya, terus Pak. Ya, jadi itu estimasi ataupun analisa saya, itu nggak mungkin sampai maksimal 20 rit. Mungkin bisa lebih daripada 30 rit, Mas. Oh iya, terus Pak. Dari awal saya memang datang melihat cek lokasi di sana. Benar. Ya kan? Dan padahal itu pun yang saya lihat juga sudah ada perbantuan adanya dari pihak, ya entah dari rekan Pak RT ataupun siapa yang menggunakan armada dari pihak sana gitu loh, dan itu pun plat hitam ya, bukan berarti yang dari pihak pemerintah kita, bukan. Iya benar. Nah, itu sudah ada perbantuan sedikit demi sedikitnya. Nah, setelahnya pun berjalan ke sini, ya kan, setelah ada beberapa minggu lah mungkin, ya kan. Nah, saya berkomunikasi lah, Pak RT komunikasi lah ke saya gitu, Pak RT komunikasi, Pak Heri, ya kan, gimana kira-kira bisa untuk tindak lanjut kita menyikapi yang ada di lokasi belakang rumah saya gitu, atas rumah yang memang Pak Bambang ini kan gitu. Memang tim dari Teknopi sudah mengonfirmasi ke saya gitu kan, menanyakan gitu kapan untuk dieksekusinya ini lokasi yang ada sampahnya ini gitu kan. Saya bilang, Pak RT, saya udah menyampaikan kalaupun misal dari hitungan main ritase dari angka yang misalkan 600, itu mungkin bisa lebih dari 10 rit ataupun 30 rit itu Pak RT gitu. Saya bilang ya mungkin bisa dimaksimalkan dulu lah kan gitu. Sementara kan kita dari secara obrolan dari komunikasi dulu ya Mas ya. Benar, gitu benar. Ya. Oke, nah terus pas setelahnya pun itu, oke ya udah silakan Pak RT tinggal disampaikan aja ke timnya Teknopi gimana baiknya kan gitu, ya kan?
selang beberapa minggu lagi saya dikomunikasikan lagi. Nggak taunya Pak RT dititipkanlah uang angka jumlah 3.600.000 Mas. Kan Iya, gitu. benar, Pak. Kita ada PRT samping itu. Nah, jadi pada saat adanya pun penitipan uang yang ke Pak RT 3.600.000 itu, kan saya pikir lagi, ini sanggup nggak ya, ataupun selesai nggak nih, kan gitu ya kan. Nah, itu tanda tanya juga saya tuh, buat saya juga waduh luar biasa ini. 3.600.000 peritasenya 600, maksimalnya dari angka 3.600.000 itu kan berarti 6 rit ya Mas ya. Benar Pak. Sedangkan yang sudah kita bantu kondisikan itu baru 2 ritase. Saya akui dari pihak kita pun memang sudah menyangkuti hanya sebatas baru 2 rit ya gitu. Nah, terus yang saya pikir dari anak buah saya yang memang pun yang di lapangan, dia yang bekerja, dia yang memang pun ya capek lah gitu kan, kondisi namanya fisik juga namanya manusiawi, hal yang kayak gitu Mas, panas ya kan. Nah, situasinya juga tanahnya sampahnya juga sampah menaun, bukan sampah yang kiranya tuh sampah di luar, ini kan sampah di dalam gitu loh. Iya, Dan Pak. itu pun keras untuk bisa kita ya kan, keras untuk bisa kita angkut, digacok gitu loh Mas, apa ya bahasanya tuh, digarpu gitu loh, digacok itu tuh membal lagi sampahnya gitu, berbalik tuh gacoknya gitu kan. Nah, jadi laporan dari anak buah saya nih tidak menyanggupi Mas. Oh, berarti Gitu. dari pihak Perinya udah nggak sanggupin buat bersihin sampah Iya. lagi ya? Dia anak buah saya bakal bisa menyanggupi kalau memang bisa dibantu juga menggunakan alat eskavator. Karena kalau kita lihat dari segi situasi yang ada, menggunakan alat manual nggak bisa sekaligus kita buru-buru ataupun maksimal kerjanya. Pertama itu Pak. Kedua, apalagi yang dari maaf banget, saya bukan bicara terlalu kembali ke angka lagi, bukan. Angka yang dititipkan itu ya kan, sekalipun kita selesaikan sampai 6 rit, nggak sampai selesai Pak Mas. Itu nggak sampai namanya bersih, ataupun mungkin oke lah sisa-sisa sedikitnya mah dah, paling enggak gitu loh ya kan. Itu nggak sampai dari hitungan 6 rit itu ya kan, itu nggak sampai rata, kelihatan tanah nggak, yakin saya. Oh Itu. iya. Jadi sampah menaun pertama, kedua sampah yang dikondisikan kita angkut itu sampahnya sudah, artinya sudah nempel gitu loh Mas. Sampah tuh udah nempel, jadi gimana? Jadi kalau kita gacok itu nggak, jadi kalau tanah itu kan digacok nggak tembus ya. Nah kalau ini berbalik gitu Mas, gitu. Jadi kayak dari anak buah saya nih buat kerja seperti itunya tuh ya terlalu profil banget gitu loh, maksudnya terlalu ini ya, dalam arti terlalu ya lumayan nguras tenaga. Dia bilang gitu, capek banget bang gitu, coba bang disusulin biar bisa diturunin alat berat, arahan dari yang di anak buah juga. Saya sudah coba ngomong ke pihak yang adanya di tim teteh, termasuk juga ada di sini kan pengurusan Pak RT-nya juga udah saya sampein gitu. Nah ya kan, nah kata saya, ya udah bang, kalau begini mah saya juga ntar paling dulu dah, kayak gitu, tahan dulu aja bang katanya ya kan. Bukan berarti kita tidak menyanggupi angkat tangan, bukan Mas, ini saya lagi cari solusinya sebetulnya. Oh, lagi cari solusinya Pak. Iya, Soalnya gitu loh, kan- dalam arti apa Soalnya kan ini kan juga udah lama juga ya Pak Heri ya. Terakhir tuh Iya. kalau nggak salah tanggal 2 ya Pak. Ya mungkin ada catatan itu, saya juga kalau nggak salah coba nanti saya cek catatan saya deh. Iya. Gitu. Makanya ini mau kita omongin Pak, gimana enaknya gitu. Jadi gini aja, kalau menurut saya ya, Ya Pak. pertama nih ya kan, di situ kan sampah bukan cuma hanya sampah plastik, beling, kaca, paku, ya kan, boleh Mas lihat secara langsung, dan kalau bisa
Tapi hati-hati Mas, pakai sepatu bot atau enggak sendal yang tebal. Iya Pak. Saran saya kalau mau lihat cek langsung berdiri di atas itu ya. Nah terus itu apa ya, resiko yang itunya ke anak buah saya lumayan ada ini juga gitu ya kan, dalam arti kalau misal kenapa-napa ya kan gitu loh ya kan, jadi repot lagi gitu Mas. Maksud saya mikirnya ke situnya juga gitu kayaknya kan. Seperti itu aja sih Mas gitu. Ya, jadi dalam arti bukan berarti kita lepas tanggung jawab, tetap kita mencarikan solusi yang bagaimana baiknya untuk bisa mengkondisikan sampah yang memang tahunan. Bener Pak. Berarti ini sementara Pak Heri lagi mencari solusi apa ya? Solusi saya bukan berarti saya misalkan wah nih misalkan maaf gitu punten maaf ya. Misal Pak RT nih, Pak Heri nggak ada kabar, nggak ada berita, soalnya jangan kesini gitu misalnya. Iya Pak. Jujur terus terang demi Allah nih Mas, saya nih ya habis ibadah nih sholat lah gitu ya kan, dari kepala PJ Bupati Pak Dhani Ramdan memerintahkan ke anak buahnya yang di kepala UPTD semua menormalisasikan kali yang adanya di wilayah Kabupaten Bekasi. Program PJ Bupati Dhani Ramdan, Pak Dhani Ramdan. Yang sekarang Kabupaten Bekasi kan PJ Pak Dhani Ramdan, ya Mas ya. Iya. Nah, dia memerintahkan anak buahnya Dinas Lingkungan Hidup, semua yang adanya di Dinas Lingkungan Hidup, armada mengarah ke pokoknya kali-kali yang kayak Cibel, Cikarang, terus yang di Jatimulya tuh ya kan, Tambun Utara. Jadi itu jembatan pada nyangkut sampah. Itu mobil ada yang sebagian ke sana, sebagian ke sana, sebagian ke sana. Di buangan TPA juganya antri. Iya kan, di buangannya loh Mas, di buangan Burangkeng sana itu setiap hari loh Mas. Jadi misal nih secara gambarannya nih Mas, kita nih udah selesai ngangkut sampah dari jam 9, misal kita start jam 7 ngangkut sampah, selesai jam 9, bisa ngebuang jam 2 siang Mas. Itu yang kira-kira gambaran yang adanya di lokasi Burangkeng. Berarti masalahnya juga karena transportasinya nggak ada ya Pak buat mengangkutnya gitu juga ya? Maksimal, bukan nggak ada. Kita maksimal. Pelayanan kita yang tugas pokok kita, kalaupun memang kita gunakan untuk adanya pun misal di luar kegiatan tugas pokok, itu bisa tugas pokok kita nggak keangkut gitu loh Mas. Misalkan tugas rutinitas, misalkan kayak masuk ke perumahan, ya kan, terus perumahan apa, kabupaten lah kan gitu. Iya Pak. Itu dari armada kita bukan berarti tidak dalam arti tidak ada, bukan, artinya armada kita terbatas juga untuk melayani kegiatan di luar tugas pokok, begitu Mas kira-kira. Oke Pak Heri. Iya, berarti kesimpulannya berarti masih Pak Herinya masih mencari solusi apa ya, dan berarti akan segera dilanjutkan lagi apa gimana Pak? Soalnya kalau kata Kanovinya, kalau emang mau dilanjutkan nggak apa-apa, kalau enggak ya sudah Pak gitu. Ya, oke. Saya minta waktu. Insya Allah mudah-mudahan nggak lewat bulan Agustus saya ketemu solusi terbaiknya, ya kan. Lanjut atau enggaknya sebelum bulan Agustus akan saya klarifikasi, baik itu pun pengembalian angka ataupun memang kelanjutan untuk pengangkutan. Itu aja Mas. Siap Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak Heri. Mungkin mohon maaf secara penjelasan saya agak kurang rapih, mohon maaf. Iya. Itu kira-kira. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Heri. Sama-sama Mas. Salam sama semuanya ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janji dia sama saya ya. Iya. Sebelum bulan Agustus. Kalau kemarin janji sama si teteh yang kemarin kesini, kata dia kemarin insya Allah mau diusahakan kalau misalnya dia ada armada bilangnya gitu. Terus saya jelaskan Pak Heri
kemarin kan Pak Heri udah janji sama timnya Bu Novi, siapa namanya lupa. Kemarin bahwasanya Pak Heri siap untuk kalau ada armada dia mau ngangkut sampah yang untuk sekitar rumah dulu. Karena apa? Rencana Bu Novi itu mau rencana untuk langsung pembangunan. Kalau misalnya yang di rumahnya itu sampahnya udah beres. Makanya kemarin itu kita menuntut Pak Heri itu yang 4 trip itu diusahakan untuk ambil sampahnya yang di sekitar rumah dulu. Dan kemarin sama si Pak Bambang, temannya itu yang dulu ngangkut sampah yang lakunya, dia mau bantu untuk ngarung-ngarungin bagaimana supaya biar cepet sampahnya itu kalau misalnya ada dinas kebersihan ya naikin ke mobil. Kemarin kayak gitu yang Itu klarifikasi Pak Heri ya. iya kemarin. Oke guys, jadi itu tadi barusan klarifikasi dari Pak Heri. Pak Heri itu orang yang menangani sampah rumah Pak Bambang guys. Dan Pak Heri meminta waktu tadi sampai sebelum Agustus dia akan memutuskan buat ngelanjut diangkut atau Pak Herinya nyerah guys. Oke guys, terima kasih banyak. Itu penjelasan dari Pak Heri guys. Sebelumnya saya mohon maaf dan ucapkan terima kasih kepada Bu Novi dan tim. Kemarin bahwasanya sudah ketemu dengan Pak Heri dan ngomong langsung bahwasanya kita dia punya tunggakan 4 litase mobil yang mau diangkat sampahnya. Dia mau dilanjutkan untuk pengangkatan sampah, dia udah janji. Terus saya kompromi sama teteh yang dari tim Bu Novi bahwasanya yang 4 trip itu kalau bisa yang di sekitar rumah dulu, kan di dalam rumah atau di depan rumah itu masih ada sampah. Jadi maksud saya biar ngambil sampahnya yang ada di pas rumah. Jadi kalau misalnya sampahnya itu udah bersih, nanti kita sama Bu Novi kompromi lagi bagaimana untuk tahap pembangunan, karena katanya Bu Novi udah siap tukang, siap untuk membangun rumah Pak Bambang gitu. Jadi sampah yang di rumah itu kalau bisa mah dibersihin dulu. Kemarin Pak Heri udah janji gitu sama timnya Bu Novi. Kalau saya kan cuma penengah, ya cuma penengah bagaimana ini urusannya biar cepat kelar gitu. Dan kemarin juga saya mohon sama Pak Bambang sama temannya supaya membantu ngarung-ngarungin sampah yang ada di rumahnya itu, biar nanti kalaupun ada dinas kebersihan ada ngambil sampah biar udah tinggal ngangkutin gitu, tinggal muatin gitu. Maksudnya kemarin seperti itu. Jadi kemarin solusi saya. Tapi ini warga setempat katanya juga ada yang ingin bergotong royong ya Pak ya, buat bersihin tempatnya Pak Bambang dari warga setempat. Jadi kalau masalah warga sih nggak janji, cuman kalau misalnya ada waktu juga ada istilahnya donasi kan, termasuk minimal kita kan kalau misalnya ada yang mau gotong royong nyiapin apakah itu airnya atau kopinya atau istilahnya untuk warga gitulah, warga kalau misalnya ada yang mau bantu gitu. Kemarin juga saya udah kompromi dari Karang Taruna, udah kompromi dari pihak kelurahan. Ya ternyata emang belum ada solusi mengarah ke sana gitu. Adapun dari temannya Pak Bambang sendiri udah ada sih kemarin, alhamdulillah udah dibantu. Di sini ada kemarin fotonya, dia mau udah ngebantu gitu. Ada sebagian udah diberesin gitu, dikarung-karungin gitu. Yang di belakang PRT ya. Iya. Oke Pak. Ini Pak Bambang ya guys. Makanya kan kita kedatangan kita situ kita mau nanyain PRT tindak lanjutnya gimana. Betul. Karena pesan dari Kanovi itu mau dilanjut apa mau udahan. Iya. Kayak gitu. Kalau mau dilanjut ya silakan, tapi kalau ini mah nggak apa-apa PRT. Makanya kita tuh butuh waktu yang jelas juga. Iya. Karena kan PRT juga nanganinnya kan nggak nangani Pak Bambang doang. Betul. PRT juga nanganin yang lain juga. Iya. Biar PRT juga nggak ini lagi. Iya. Makanya kita ini butuh kejelasan waktunya kapan. Karena kan juga udah lama juga PRT ini ya. Betul. Makanya kemarin kan saya kirimi nomor Pak Heri kepada si Teteh kemarin dari admin Bu Novi. Iya. Saya kirim nomornya, maksudnya dia biar nanya langsung kesiapan Pak Heri itu sebagaimana gitu. Kapan dia siapnya yang 4 punya ibarat kata yang 4 rit ini ya gitu. Makanya kan kemarin kan dia udah janji, dan
istilahnya kemarin saya udah jelaskan sama Pak Heri juga sama timnya Bu Novi, kita ngelarinnya sampahnya itu yang ada di sekitar rumah dulu, biar rumahnya biar dibangun gitu. Adapun yang lainnya mungkin nanti belakangan lah setelah rumahnya udah dibangun gitu. Kemarin seperti itu, kemarin janji Pak Heri sama tim Bu Novi gitu. Jadi seperti itu. Sampahnya kan juga banyak juga soal PRT ya. Iya. Nih Makanya sebagian juga. nanti kita lihat ke sana, mungkin udah ada bekas tumpukan karung yang temennya Pak Bambang ngebantu ngarung-ngarungin. Gitu. Tinggal Pak Herinya ini dia ada waktunya kapan untuk armadanya ngangkut sampahnya gitu. Kejelasannya gitu. Berarti nanti kita tinggal nunggu Pak Herinya aja. Iya. Lanjutannya mau gimana? Lanjutannya gimana, Mau gitu. dilanjut apa mau udahan? Iya, kan? iya, Jadi betul. kita enak PRT. Enak, iya. Ada kabar. Ya, jadi saya nggak juga, digantung. betul. Saya juga sebenarnya jadi nggak enak sama Bu Novi dan yang lainnya. Iya, Pak RT. Karena niat baiknya itu terhalang jadi masalah sampah ini gitu kan. Karena ya dari Pak Heri dia bilang armadanya lah di sananya juga antri lah ya gitu kan. Jadi di mana gitu ditanya gitu. Karena kan awalnya juga kan kita kan dapat kesepakatan kan yang mau Iya. dibersihin dengan jumlah sekian, sekian, Iya. sekian atau sekian. Iya. Akhirnya Pak Novi ini setuju dengan yang dari usul Pak RT itu. Iya, betul. Langsung Pak RT kan langsung memberikannya kepada Pak Heri PRT. Ya Pak RT. Ini kita langsung lihat aja kali Pak RT ya. Boleh. Ya, Ada- kita lihat lokasinya bagaimana keadaan terakhir dari kemarin yang dia setelah 2 hari diambilnya sampahnya itu. Oke guys, jadi kita langsung lihat aja yuk rumah Pak Bambang progresnya setelah 2 kali diambil sampahnya guys. Yuk. Oke guys, jadi ini kita langsung ke samping guys, rumah Pak Bambang dulu. Dulu tuh sampahnya banyak banget guys. Makanya ini kita baru kesini lagi mau lihat perkembangannya gimana setelah 2 kali dibersihin oleh dinas kebersihan sekitar sini guys. Nah, jadi maksud saya kemarin sama dari adminnya Bu Novi, maksud saya sampah yang di sekitar rumah ini kita bersihin dulu gitu, yang dengan janjinya Pak Heri yang 4 rit lagi, maksud kita dibersihin dulu. Makanya kemarin dibantu ngarung-ngarungin sama temennya Pak Bambang supaya nanti biar dinas kebersihan datang langsung Tinggal ngambil taruh Iya, di mobil ya. maksud saya seperti itu. Tapi masih banyak juga ya Pak. Nah kalau untuk di pinggir Lihat, ini guys. banyak banget. Banyak banget guys sampahnya guys. Masih banyak. Dalam juga ya. Iya, makanya kemarin saya bilang yang di dalam dulu dah, biar nanti ini sekitar rumah bersih, biar rumahnya biar dibangun gitu. Kalau emang niat Bu Novi mau ngebangun gitu. Iya. Karena saya bilang Kalau kayak gini juga buat pondasi pun juga masih bingung Pak. Masih bingung. Karena sampahnya terlalu banyak juga, masih bingung banget ini. Berarti ini setelah dua kali diangkut masih kayak gini apa ya? masih kayak gini. Tadinya masih tinggi, malah segini tinggi nih, ya, tinggi. Akhirnya diangkut sama dinas kebersihan. Lumayan lah, agak pendekan gitu. Ya guys, tuh banyak banget guys. Tuh ada kayak beling-beling, Bola-bola ya. bola, paku. Kita lihat dulu guys. Berarti dalamnya juga masih banyak juga ya Pak ya? Ternyata masih banyak banget guys sampahnya guys. Rencana ini pengen dibangun, tapi belum tahu nih guys karena sampahnya masih banyak dan belum diangkut-angkut juga karena dari pihak Pak Herinya pun meminta waktu sampai bulan Agustus ini guys. Paling kalau misalnya gini, kalau dia niat Bu Novi mau ngebangun kan ini dia ada dua kebun ya. Iya. Rumah yang ini sama kebun yang belakang. Jadi kalau misalnya ini nanti terserah Bu Novi mau ngebangunnya kira-kira yang enak yang mana gitu. Apa di sini apa yang di sana. Sambil kita lihat ke sana, kalau enaknya di sana mungkin Pak Heri juga yang di karung tinggal naik-naikin, kalau mau di karung. Oh, di belakang juga Ada kebunnya di belakang. punya Pak Bambang sendiri. Pak Bambang sendiri. Sebenarnya ada sampahnya juga sih. Di sekelilingnya itu ditutupi sampah. Jadi kalau mau kita lihat sekarang sambil kita shot nanti kita ke sana kita lihat kebunnya. Oke Ya. guys, langsung. Karena kalau kita ngandelin di sini kayaknya Kondisi ini nggak mungkin bangun ini kita. Iya.
jauh kemungkinan Bu Novi, waduh saya khawatirnya Bu Novi sampai dia putus asa lah gitu lah. Iya, gitu. ada kanopi kan kalau emang mau dibangun ini harus bersih dulu Pak. Tapi kalau emang nggak bersih ya udah kanopi itu ngasih uang donasinya ada sekitar 5 juta langsung dikasih ke Pak Bambang. Jadi kanopinya tuh udah nggak ada urusan lagi sehabis ngasih donasi. Betul. Makanya nanti kita tunggu aja keputusan Pak Bu Novi. Pak Herinya gimana ya? Kalau kata Pak Heri nggak bisa, berarti ya udah kita ngasih uang aja ke Pak Bambang semuanya. Jadi udah nggak ada urusan lagi sama Pak RT dan Pak Bambang. Karena kan dari Kanovi pun masih sering ngasih bulanannya Pak Bambang, betul. masih ngasih kontrakan Pak Bambang. Itu yang saya kasihan sama Bu Novi, yang apa namanya niat baiknya itu jadi kalau Kanovi mah nolong nggak nanggung Pak. Jadi Kanovi mah tanggung jawabnya bener-bener dikasih gitu. Ya paling gitu. Kalau mau nanti kita lihat dulu nanti di sana kebunnya, kalau nanti di sana aja yang dibangun itu terserah. Nanti Om atau A bisa laporan sama Bu Novi, ini Bu ada kebunnya juga kayak gini, cuman tengahnya itu udah tanah biasa gitu. Kalau kita untuk ngebangun tanah rumah tuh bisa. Mau dilihat? Oke Pak RT, kita langsung sana aja. Oke ya. Maksud tim yang kemarin juga tim admin kayak gitu, maksudnya biar dia ada tempat tinggal aja gitu duluan. Nah ini kontrakannya nih ya, paling ujung. Ini kontrakan Pak Bambang guys. Yang punya rumahnya dekat sini juga kan ya? Jauh di Cibuntu sana. Orang kampungan saya dulu. Tadi awalnya maksud saya solusinya mau dibuang ke sini, lewat sini ya. Ini kebun sendiri nih. Ini kebunnya ini 150 meter. Oh punya Pak Bambang sendiri? Ini Pak Bambang. Kalau ini beda lagi? Beda lagi, ini punya Pak Haji. Oh. Pak Haji yang kontrakan ini. Nah, jadi kemudian itu sampah juga. Tuh tanah itu kayak gini tuh. Jadi sampahnya itu dikelilingi sama. Kok bisa dikelilingi sampah gitu ya? Orang itu pagar atau gimana gitu. Bener pondasinya, bener. Iya. Sampahnya juga tuh. Ini guys, tuh. Oke guys, ini nih tanah Pak Bambang juga. Oh tapi ini mak, jebol. Oh ini sama ya? Iya. Oh ini ujung ke ujung punya Pak Bambang. Iya. 7 meter lebarnya. Kan dia enak nih, sebelah sini ya. Kita jual sampah ke bengkak sini. Panjang 22. Udah. Ini kok bisa kayak gini Pak Bambang? Ditumpuk-tumpuk. Aduh. Ya samping untuk pagar juga. Paling itu nanti bilang sama Bu Novi ya. Nanti kita pertama permohonan ya. maaf dari saya selaku RT ya. Dari awal ya udah kita udah kita nasihatin gitu. Namanya laku aja. Maksudnya kalau kita nungguin yang di sana kan kebangunnya lama. Paling kita solusinya jalan kedua yang tanah yang di sini. Iya. Daripada dia ngontrak terus. Angkat ini aja. Nanti kita sampein ke Bu Novi ya. Nah nanti Pak Heri ngangkutin sampai ini yang mau dibangun nih. Nih ini kan agak cepet mungkin. Cuma emang kalau jalan sih kayak jalan nggak mungkin dari tetangga kali bisa dari sana kali ya jalan ya. Karena mobilnya kan cukup gede kalau mobil dinas kebersihan. Mungkin kalau ini mah 4 mobil pas di sini. Kalau di sana nggak bakalan, nggak nyampe target nggak. Angkat tangan semua saya gitu. Kalau ini mungkin Patrick bisa lah. Ya. Kayaknya bisa juga bisa memprediksi ya. Bisa kalau ini karena kan sampah-sampahnya kelihatan Pak. Kalau itu kan numpuk. Dasarnya udah kelihatan ya. Itu kan tanah kosong. Tanahnya udah kelihatan kalau tanahnya. Jadi itu ya pertama mungkin ya permohonan maaf dari saya udah berusaha bagaimana nyari solusi sampai saya se-RT Wanasari minta donasi saya bantuan. Bagaimana bantuannya atau tenaga apa berupa uang, kata saya bantu saya ini warga saya dalam keadaan seperti ini saya kirimin datanya juga sama RT Wanasari. Kayak gitu guys. Jadi nanti nih usulan PRT kita sampai ke Bu Novi ya. Sebelumnya Bu Novi udah pernah PRT kasih tahu belum? Belum, kalau yang ini belum. Cuman waktu itu saya tadinya solusinya tanah yang di sana mau diangkut ke sini sampahnya, pakai mobil kecil. Karena di sana kita lihat tadi kondisi kayak gitu nggak mungkin bisa. Paling ya ini yang mau dibangun, kalau mau dibangun nanti ya Bu Novi. Gitu. Berarti ini tanah pure milik Pak Bambang ya? Bambang. Iya. Oke Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT ya. Ada yang mau disampaikan ke Pak RT buat Bu Novi? Oh iya Bu Novi,
saya ucapkan mohon maaf dari saya selaku RT di sini. Mohon maaf atas mungkin ketidaknyamanan Bu Novi untuk niat baiknya untuk mengangkat kehidupan Pak Bambang, karena emang kendalanya cukup rumit. Dan mohon maaf juga dari saya, ya kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk Bu Novi, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan sukses. Saya harapkan niat baik Bu Novi itu mudah-mudahan mendapatkan imbalan setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih banyak Pak RT. Ya, Pak Bambang, ada yang mau disampaikan nggak ke Bu Novi? Saya cukup aja. Mau ngomong apa ke Bu Novi? Paling masalah makan doang. Oh iya. Udah umur 3 minggu. Iya, oke Pak. Itu Makasih aja Pak. dah. Nggak ada yang lain. Oke. Is there anybody out there? Oke guys, jadi sekarang kita mau ngasih uang kontrakan sama uang bulanan Pak Bambang guys. Pak RT, ini uang kontrakannya ya. Uang kontrakannya nih ya? Iya, Saya terima. Driving through the darkness. Pak Bambang, Ya. ini ada titipan dari Bu Novi, uang buat Pak Bambang. Ini diterima Pak Bambang ya. Ini ada 1 juta Pak Bambang uangnya. Oke ya. Ya. Ada mau disampaikan nggak Pak Bambang? Dia mau berapa? Ya, ini lah. Yang penting rumah jadi tuh. Saya itu doang kan. Itu doang sampai nggak ada mau ngomong lagi gitu Pak Bambang apa? Enggak lah, sudah cukup yang terimanya. Terima kasih. Our problems feel gigantic. Pak RT, balik ya. Ya, terima kasih banyak. Iya. Salam sama Bu Novi. Iya, Bu. Ya, Bu Novi sehat-sehat. Ya, semoga sehat. Iya Bambang. Sama tim Oke, semua guys. biar sehat. Amin. Semangat, semangat. Danger, I'll still be hanging on. Just tell me when I. Assalamualaikum Teteh, ini saya Heri. Ini saya untuk mau mengembalikan uang yang dititipkan waktu itu 3.600.000 yang untuk pengondisian sampah. Uang yang dipergunakan 1.200.000, yang sisa 2.400.000, yang 400-nya dipergunakan untuk beli rokok. Dan semuanya keseluruhan yang saya titipkan sisa 2 juta. Ya, ini saya sudah dititipkan dari Pak Heri, megang duitnya juga 2 juta. Yang katanya 400 sama emang udah buat beli rokok, makanan kopi. sama kopi, namanya Iya. makan buat anak buahnya. Ya habis sisanya gimana 2 orang juta. namanya udah dipakai ya ini ada duitnya 2 juta, udah gitu aja. Sisanya 2 juta. Ya, sisanya 2 juta. Iya. Ya, makasih ya Teteh ya Bu Novi. Are we gonna sink like Titanic? Our problems feel gigantic, like falling apart into a cold, cold ocean. Are we gonna run like we're strangers at the first sight of danger? I'll still be hanging on. Just tell me when I'm going under before it's too late. And we've sealed our fate. Just tell me we're gonna be okay. Are we gonna sink like Titanic? Our problems feel gigantic, like falling apart into a cold ocean.